Jika kalian telat bayar atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online, salah satunya adalah pinjol legal ataupun ilegal, maka kalian harus memperhatikan keamanan data kalian. Ya, ini penting banget untuk kita tahu apakah HP kita ini sudah termasuk disadap, disusupin skrip yang berbahaya yang bisa mencuri data kita atau mendapatkan aktivitas kita lah ya. Intinya akan merugikan kita ke depannya. Salah satu contoh mungkin nomor kita diambil semua, galeri kita diambil, terus kemudian ya menyadap telepon ataupun WA ataupun SMS ataupun dan lain-lain ya. Itu penting banget untuk kita ketahui. Nah, di video kali ini kita akan membahas ciri-ciri ya, ciri-ciri, tapi ini bukan suatu kepastian dan bukan merupakan acuan-acuan yang harus kalian checklist, tapi kalau kalian merasakan hal ini atau ciri-ciri ini, maka kalian layak untuk mempertimbangkan solusinya. Oke? Nah, yang pertama adalah ketika kalian pernah melakukan pinjaman online, baik itu legal atau ilegal, coba deh kalian lihat apakah HP kalian ini biasanya kan kalian pasti sering kan menggunakan HP, lebih cepat habis baterainya nggak? Lebih cepat panas nggak HP-nya? Atau lebih lelet lah ya? Jadi kayak kalian habis beraktivitas kok perasaan HP ini cepat panas, kok perasaan HP ini sekarang jadi lemot, nah dan lain sebagainya. Nah itu perlu kalian garis bawahi. Nah untuk memastikan lagi kalian bisa gabungkan dengan ciri yang kedua, yaitu paket data internet teman-teman tiba-tiba cepat habis dan nggak wajar habisnya. Ya misal kalau katakanlah sehari itu kalian paling ngabisin cuma 1 giga 2 giga. Nah ini kok tiba-tiba ngabisin 3 giga 4 giga. Nah ini juga nyambung banget nih dengan ciri yang pertama. Tiba-tiba lemot, lelet, terus kemudian paket kuota cepat habis. Nah ini kalian harus perlu waspada. Kalian harus cek lebih lanjut lagi. Masuk ke ciri yang ketiga, bahwa kalian harus cek apakah ada aplikasi-aplikasi yang asing, tidak kalian kenal dan kalian merasa nggak pernah install. Nah kalian cek ini aplikasi apa tuh. Bisa jadi ini aplikasi yang mencurigakan yang membuat data kalian dicuri, disadap dan lain sebagainya. Nah kemudian ciri yang keempat ini juga nyambung lagi nih, masalah SMS. Kalau SMS kalian itu berasa notifikasi muncul, tapi ketika kalian klik tiba-tiba SMS-nya hilang atau SMS-nya juga nggak bisa kalian baca atau mungkin agak aneh lah. Intinya ada sesuatu yang janggal di SMS kalian ya. Misal contohnya seperti ini nih. Ini adalah contoh gambaran bahaya ketika SMS kita disadap ya. Karena orang pasti berpikir, siapa sih yang zaman sekarang SMS? Tujuan dari pinjol ilegal itu apa sih? Menyadap SMS kita. Toh nggak ada yang penting. Intinya cuma biasanya isinya promo-promo, Telkomsel, Tri dan lain sebagainya. Nah, kalian coba perhatikan baik-baik. Ketika teman-teman login di aplikasi contoh perbankan, aplikasi aku laku kayak gitu-gitu ya, pinjol ataupun kartu kredit, teman-teman pasti akan dimintain OTP ya, password yang dikirimkan, kode biasanya 3, 4 digit atau 6 digit yang dikirimkan melalui SMS. Nah inilah peranan pentingnya SMS, nggak bisa kita anggap remeh teman-teman. Ketika kita misalnya sempat mendaftarkan kartu kredit atau kartu kredit kita itu mereka tahu mereka akan dengan mudahnya melakukan transaksi dengan kartu kredit kalian kalau mereka bisa menyadap SMS kalian melalui SMS tadi. Nah inilah yang berbahaya, data kalian, semua informasi kalian bisa disalahgunakan dan bisa dilakukan untuk tindak kejahatan. Ya ini merupakan suatu bahaya yang harus kalian pertimbangkan, harus kalian waspadai. Intinya SMS itu krusial sih, karena zaman sekarang orang mulai untuk meremehkan SMS, mulai tidak mempedulikan SMS. Tapi kembali lagi, kalau hal ini sampai terjadi, tentu saja ini akan berbahaya bagi data-data kalian serta akun-akun perbankan kalian lainnya teman-teman ya, yang berhubungan dengan finansial, yang mana akan dimanfaatkan oleh oknum yang menghack atau nyadap HP kalian ini. Nah kemudian ciri yang terakhir adalah ketika sudah mulai ada kontak-kontak di HP kalian yang dihubungi DC pinjol. Secara logika kan nggak masuk akal ya, dari mana DC tersebut dapat nomor yang tidak pernah kalian dapatkan ya, nomor yang ada di kontak kalian mereka hubungi padahal kalian tidak pernah menginformasikan apapun kepada pinjol tersebut di aplikasinya maupun ke DC-nya, tapi kok mereka bisa dihubungi. Ini merupakan salah satu petunjuk yang paling kuat untuk mengetahui HP kalian ini disadap atau tidak ya. Kenapa? Yaitu tadi, dari mana dia mendapatkan informasi penting ini padahal kalian tidak pernah membagikan ke mereka ya. Nah kalau sudah begini solusinya bagaimana? Nggak ada cara lain, karena sebagai orang awam tentunya kita nggak akan paham tentang cara kerja sistem atau coding seperti hal itu. Nah jalan satu-satunya adalah kalian install ulang aja, reset factory, reset seteran pabrik, maka itu semuanya akan beres teman-teman ya. Jadi lebih baik, kalau saya pribadi lebih baik kita restart semua aplikasi yang kita install hilang,
dibandingkan nanti kemungkinan ke depan akan ada transaksi besar yang akan berbahaya untuk diri kita, teman-teman ya. Terima kasih, semoga video ini bisa bermanfaat. Semoga teman-teman nih bisa segera mengetahui apakah HP-nya disadap atau tidak dan bisa segera mendapatkan solusi yang terbaik. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.